Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak akan mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah Injil Tuhan. Salve Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita baca tentang gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 kita masih melanjutkan dari Yohanes ke-9 tadi, bahwa Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi yang dikatakan Yesus sebagai orang buta dan berdosa. Ada perbedaan yang mendasar antara Yesus yang merupakan gembala yang baik dan mereka yang merupakan pencuri dan perampok, orang asing, orang upahan yang bukan pemilik. Dalam ayat 1-5, Yesus belum memperkenalkan diri secara langsung sebagai gembala domba. Dengan tegas Yesus berbicara tentang dua macam orang yang dengan cara masuk ke dalam kandang domba. Ada gembala yang dibiarkan masuk melalui pintu, dan juga ada pencuri dan perampok yang memanjat tembok. Di Israel ada dua jenis macam kandang domba. Yang satu kandang domba yang berupa seperti rumah yang ada atapnya, dan juga ada lagi yang hanya pagar saja. Ya, dari ayat ini memang dijelaskan bahwa ini adalah kandang domba yang mempunyai atap. Setelah itu gembala keluar membawa domba-dombanya mengenal dia. Biasanya gembala dan domba-domba jauh dari kampung setelah dia keluar dari kandang yang merupakan rumah. Nah, sedangkan ketika jauh dari kampung, kandang itu hanya berupa pagar-pagar. Nah, karena itu gembala itu tidur di pintu, maka pencuri akan masuk dengan memanjat tembok, dan domba-domba nggak akan mengenal pencuri itu dan lari ketakutan. Pencuri tidak akan berhasil membawa domba-domba itu keluar karena domba dan gembala saling mengenal suara dan namanya. Jadi, domba nggak akan mau mendengarkan suara pencuri. Dari dulu hingga sekarang, para gembala memberikan nama-nama kepada domba-dombanya. Dengan demikian hubungan mereka akrab.
Dalam ayat 4-5 dikatakan gembala berjalan di depan dan diikuti oleh domba-dombanya. Domba-dombanya mengikuti gembala tanpa membelokkan ke kiri atau ke kanan dengan suara-suara yang lain. Karena apa? Domba itu pasti akan mendengarkan suara gembalanya. Dalam perumpamaan ini dengan indah tersirat bahwa hubungan murid-murid dengan Yesus mengantar mereka kepada kepenuhan hidup. Selama mereka tidak memisahkan diri darinya, maka mereka akan mengalami kepenuhan hidup. Seorang murid yang benar pasti tidak mudah mengikuti suara-suara yang asing yang mengalihkan perhatian mereka. Pada ayat ke-6 mau menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Yesus tidak akan mengerti apa yang Yesus sampaikan. Ketidakmengertian para pendengar ini membuat Yesus memperkenalkan diri sebagai pintu ke dalam domba-domba dan untuk domba-dombanya. Dengan ketegasan baru ini, Yesus menyatakan diri sebagai pintu akses kepada domba-domba. Kiasan ini sejenak membingungkan orang karena dalam kiasan yang sebelumnya Yesus berperan sebagai gembala, sekarang dikatakan Yesus sebagai pintu. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau kandang domba yang berupa pagar-pagar itu, nah gembala itulah yang menjadi pintunya, menjadi akses keluar masuk domba-domba itu. Semua yang datang sebelum aku tidak merujuk pada tokoh-tokoh perjanjian lama, tetapi merujuk pada penyesat-penyesat atau nabi-nabi palsu yang tidak mengakui Yesus berasal daripada Allah. Penyesat-penyesat itu pasti tidak didengar oleh kawanan pengikut Yesus. Pada ayat 9-10 Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah pintu agar domba-dombanya keluar melalui dia dan menemukan padang rumput. Siapa yang keluar masuk melalui dia pasti selamat. Selain pintu gerbang yang menutup jalan, mereka akan membinasakan. Misalnya ketika mereka melompat pagar pasti akan binasa. Kenapa? Karena pencurilah yang membawa mereka untuk melompat pagar. Nah, saat ini pun banyak pencuri-pencuri domba yang ada di sosial media yang memberitakan hoax-hoax dan memelintir ayat-ayat dan mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Tetapi murid-murid Yesus yang rajin membaca Alkitab dan merenungkannya setiap hari pasti tidak mudah ditipu. Kenapa? Karena mereka mengenal suara dari gembala mereka, suara dari firman Tuhan, dan mereka mengerti teks dan konteks dari kitab suci. Saya tutup dengan kesaksian, di mana selama ini saya bergaul di sosial media, banyak sekali orang yang mau menyesatkan, yang mengatakan, oh Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dia memelintir ayat Yohanes 17 ayat 3, Yesus hanya mengaku sebagai utusan dan sebagainya. Tapi setelah kita teliti bahwa ayat itu tidak berbicara bahwa Yesus hanya sekedar utusan. Nah, disitulah kalau kita mengerti firman Tuhan, kita nggak akan mudah disesatkan. Kalau kita mengerti ajaran-ajaran gereja, kita tidak akan mungkin bisa disesatkan. Baru beberapa hari ini saya ada orang datang pada saya dibilang, oh Yesus itu pencipta sekaligus ciptaan. Saya ingat di dalam kredo dikatakan dia dilahirkan bukan diciptakan. Oleh karena itu apa? Saya ingat patokan saya, Yesus itu tidak diciptakan. Jadi dasar-dasar yang mereka berikan itu kita lihat. Biasanya ada dasar-dasar sumber-sumber yang palsu yang mereka berikan. Oleh karena itu belajar kitab suci, belajar ajaran gereja, maka kita tidak mudah disesatkan. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Engkau membimbing kami melalui Yesus Kristus Putramu agar kami mengenal Engkau. Dan kami semakin hari ingin semakin mengenal Engkau karena Engkaulah satu-satunya Bapa kami yang sangat baik. Bapa, ajar kami mengerti setiap jalan-Mu, ajar kami untuk mengenal siapa Engkau dan bagaimana Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu dan bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.